Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Mulia Pratama dengan NIM 12022223240 dari kelas SI 4610. Di sini saya akan menjelaskan materi State Transition Testing. Sebelumnya, apa itu State Transition Testing? State Transition Testing adalah teknik desain pengujian berorientasi proses yang berfokus pada keadaan, peristiwa yang memulai transaksi ke keadaan lain, dan tindakan yang dihasilkan dari peristiwa tersebut. Dengan kata lain, State Transition Testing berfokus pada bagaimana perangkat lunak berperilaku ketika berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Selanjutnya ada tujuan dari State Transition Testing sendiri. Yang pertama itu untuk memverifikasi transisi status yang sah. Nah, di sini kita bisa memeriksa apakah sistem merespon dengan baik berbagai masukan atau peristiwa dengan beralih di antara status yang valid dengan cara yang benar. Kemudian yang kedua, permodelan transisi keadaan. Di sini kita dapat membuat model atau diagram transisi keadaan yang menunjukkan berbagai keadaan sistem dan perubahan di antara keadaan tersebut. Nah, selanjutnya ada memeriksa keadaan awal dan akhir. Di sini kita memverifikasi bahwa setelah serangkaian tindakan atau peristiwa telah berakhir, kita akan memastikan apakah itu sesuai dengan yang diharapkannya. Selanjutnya, kapan sih kita menggunakan State Transition Testing ini? Yang pertama, ketika penguji ingin menguji apakah aplikasi untuk serangkaian nilai masukan yang terbatas. Nah, yang kedua itu saat penguji ingin mencoba menguji rangkaian kejadian yang terjadi pada aplikasi yang diuji. Nah, yang ketiga, ketika sistem yang diuji memiliki ketergantungan pada kejadian atau nilai di masa lalu. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari State Transition sendiri. Yang pertama itu visualisasinya yang jelas. Kemudian ada desain tes yang efektif dan ada deteksi kesalahan dini. Untuk kekurangannya ada resiko kelalaian yang tinggi, kemudian ada gagal mengevaluasi kombinasi, dan yang terakhir mudah mengalami masalah dalam mengidentifikasi keadaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh study case. Nah, di sini terdapat proses memasukkan personality identity number atau PIN ke rekening bank sebanyak 3 kali percobaan. Nah, di sini bisa dilihat gambar dari study case yang tadi, di mana gambar tersebut menunjukkan contoh memasukkan personal identity number atau PIN ke rekening bank. Nah, di sini state ditampilkan dalam bentuk lingkaran ini yang ada 7 ini. Kemudian transition dalam bentuk garis-garis ini, yang garis panah. Nah, ada juga event. Event itu dalam bentuk teks di dekat transisi ini. Selanjutnya kita akan menguraikannya menggunakan table state. Apa itu table state? Table state adalah table yang digunakan untuk mendeskripsikan kemungkinan keadaan suatu sistem. Nah, di sini setelah kita menggambar transisinya, kita akan membuat tabel state-nya. Di mana di sini kita mulai dari user memasukkan kartunya ke mesin ATM. Nah, mesinnya dimulai. Nah, kemudian kita masuk ke event yang kedua, yaitu enter pin. Nah, di sini tuh user memasukkan pinnya. Kemudian, bila percobaan pertama itu berhasil, maka user akan mendapatkan akses ke akunnya. Kemudian, jika percobaan kedua user tidak bisa masukkan pinnya dengan benar, maka user dimintai ulang untuk masukkan pinnya kembali. Kemudian, jika user telah memasukkannya hingga 3 kali, maka akses ditolak dan kartu dikeluarkan dari mesin ATM sehingga proses berakhir dan kembali ke S1. Nah, di sini kemudian di sini kan ada yang garis-garis strip-strip ini. Nah, ini tuh menandakan bahwa transisi itu tidak valid. Nah, kita lambangkan dengan strip-strip, artinya tidak valid karena dia tidak berpengaruh kepada proses ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.